Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya dalam Lentera Agama Channel. Kali ini kita akan membahas pelajaran 6. Mari belajar surah Al-Ma'un dan Al-Fil untuk kelas 4 SD ya. Oke, kita mulai. Anak-anakku, jangan lupa berdoa di dalam hati, kemudian fokus menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Disiapkan pulpen dan bukunya, kemudian jika ada yang dirasa penting bisa dicatat. Baik, kita mulai. Ya, anak-anak, coba amati dan ceritakan gambar berikut. Kita lihat di sini ada anak-anak yang sedang belajar. Kemudian di sini ada tulisan Al-Qur'an dipandu oleh seorang ibu guru, dan anak-anak yang tadi dipandu belajar tentang surah Al-Ma'un. Di sini Ibu guru mengajarkan bagaimana cara membaca surah Al-Ma'un. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tahukah kalian surah Al-Ma'un dan Al-Fil? Apakah kalian sering membacanya? Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang pesan surah Al-Ma'un dan Al-Fil, bagaimana cara membacanya yang benar, bagaimana menghafalkannya dengan mudah, bagaimana cara menuliskannya. Ayo ikuti pelajaran berikut. Belajar surah Al-Ma'un bagian A. Yang perlu kita pahami dalam surah Al-Ma'un ini ada beberapa hal, anak-anakku ya. Yang pertama, Al-Ma'un adalah surah yang diturunkan di Mekah, di kota Mekah ya. Anak-anak tentu ingat, kalau ada surah yang diturunkan di kota Mekah, berarti surah ini tergolong surah Makkiyah ya, betul sekali ya, surah Makkiyah. Oke, kemudian Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. Ya, diingat Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. Selanjutnya yang perlu kita pahami dalam Al-Ma'un, Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Jika ada sebuah pertanyaan, apa arti Al-Ma'un? Maka jawabannya tentu barang-barang yang berguna. Beda halnya jika anak-anakku ditanya, apa arti ayat pertama surah Al-Ma'un? Tentu bukan ini artinya, bukan ini yang dimaksud. Nah, ini adalah arti dari nama surah itu sendiri. Oke, selanjutnya surah Al-Ma'un berisi tentang beberapa sifat orang yang mendustakan agama dan ancaman terhadap orang yang melakukan sholat dengan lalai dan ingin dilihat oleh orang lain atau riya. Jadi anak-anak, surah Al-Ma'un ini mempunyai beberapa kandungan di dalamnya. Utamanya tentang Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang menjadi pendusta agama. Nah, kemudian dijelaskan pula di dalamnya orang-orang yang melakukan salat dengan lalai dan ingin dilihat oleh orang lain atau berbuat riya. Lalai, ada yang tahu anak-anak apa artinya lalai? Lalai ini artinya lupa. Ya, lalai ini artinya lupa atau melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Selanjutnya, dalam surah ini
juga menganjurkan agar kita mempunyai sifat yang dermawan dengan memberikan sebagian rezeki yang kita miliki kepada anak yatim dan orang miskin. Ada yang tahu apa itu dermawan? Ya, dermawan artinya orang yang suka membelanjakan hartanya atau membagikan hartanya kepada orang lain. Kemudian anak yatim, apa artinya anak yatim? Anak yatim ini artinya orang yang tidak lagi memiliki ayah. Kemudian orang miskin, ada yang tahu artinya orang miskin? Orang miskin itu artinya orang yang mempunyai pekerjaan tapi tidak mampu menghidupi keluarganya. Baik anak-anak, lanjut. Sekarang kita melangkah pada bagaimana cara membaca surah Al-Ma'un. Oke. Kita mulai dengan membaca basmalah, kemudian ikuti petunjuk Pak Guru dalam membacanya. Kalian bisa mengikuti bacaan itu berulang-ulang seperti yang Pak Guru contohkan. Ayo kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ulang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Diulang. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oke, lanjut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Semua. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat keempat. Fawailul lil musallin. Ulang sekali lagi. Fawailul lil musallin. Semuanya bersuara ya. Ayat kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Sekali lagi. Alladzina hum an salatihim sahun. Ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. Sekali lagi. Alladzina hum yura'un. Ayat terakhir. Wa yamna'unal ma'un. Sekali lagi. Wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak, itulah tadi bagaimana cara membaca surah Al-Ma'un dengan tartil. Anak-anakku bisa mengulang-ulangnya di rumah agar bacaannya semakin lancar dan semakin fasih. Mudah-mudahan ayat yang kita baca
bermanfaat untuk kita, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melangkah pada slide selanjutnya. Oke, yang kedua adalah dalam pelajaran ini kita harus bisa menghafal surah Al-Ma'un. Surah yang tadi kita baca itu wajib dihafal. Bagaimana caranya menghafal surah Al-Ma'un? Coba kita perhatikan. Nah, bagaimanakah cara menghafalkan surah Al-Ma'un? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang hingga hafal. Supaya mudah, anak-anak jangan langsung menghafal dari ayat 1 sampai 7. Tetapi kalau kita mau menghafal dengan mudah, seperti yang telah lalu yang diajarkan Pak Guru pada pembelajaran surah Al-Falaq di semester 1, kita harus membacanya satu demi satu berulang-ulang, kemudian dihafalkan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Diulang terus sampai kita hafal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Diulang lagi sampai tidak ada yang salah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau sudah yakin hafal pada ayat pertama, kita lanjut ke ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ulang lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ulang lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau sudah hafal ayat kedua, kita gabung lagi dari ayat 1 dan 2, diulang bersama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jika kita sudah hafal keduanya, baru kita melangkah pada ayat berikutnya dan begitu seterusnya sampai ayat 7. Begitu anak-anak. Jadi insyaallah kita akan mudah menghafalkan surah Al-Ma'un. Kemudian menghafal dapat dilakukan pelafalan secara berulang seperti tadi, atau mendengarkan pelafalan orang lain. Anak-anakku juga bisa bekerja sama dengan teman sebangku untuk belajar menghafal, atau kalau di rumah latihan menghafal dengan kakak, dengan adik, atau dengan teman di dekat rumah. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Di sini ada tugas. Iya. Jadi pada pelajaran ini tugas yang pertama yang Pak Guru akan berikan yaitu tulislah surah Al-Ma'un beserta artinya. Oh, jadi kalian diminta untuk menulis surah Al-Ma'un beserta artinya. Itu ada di buku paket ya. Di buku paket ada tertera di situ surah Al-Ma'un. Nanti artinya ada di slide Pak Guru. Nanti juga bisa lihat di slide Pak Guru ya. Kemudian yang kedua, hafalkan surah Al-Ma'un beserta artinya. Insya Allah hafalan disetor pada pertemuan berikutnya. Jadi kalian mempunyai waktu 1 pekan untuk menghafal pelajaran surah Al-Ma'un. Jadi menghafal surah Al-Ma'un beserta artinya 1 pekan waktunya. Pak Guru rasa ini waktu yang sudah lama. Saya yakin kalau kalian bersungguh-sungguh, kalian pasti bisa. Baik, selanjutnya iya, ini adalah surah Al-Ma'un dan artinya. Mohon anak-anakku dicatat artinya ya, jangan lupa karena ini tidak ada di buku paket. Jika kalian lupa mencatatnya atau waktunya kurang, kalian bisa searching di internet kalian di rumah ya, menggunakan HP itu ada. Juga bisa lihat di Juz Amma atau Al-Quran yang mempunyai terjemahan, itu ada di rumah kalian. Ini dihafal. Jadi
Al-Qur'annya dulu dihafal, kemudian artinya. Baik, kalau ada pertanyaan, nanti pertanyaannya disimpan-simpan dulu untuk pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan berikutnya dan siap menyetorkan hafalan serta tulisan Al-Ma'un beserta artinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.